Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kudang Ising di episode ke berapa? 6. Ke-6 dari seri Asen. Asen Belanda. Sprint race sangat mendominasi sekali. Ya, Perfecto banyak ya. Gak usah dibahas kayaknya ya. Perfecto mah gak ada lawan di Aseng. kenapa? Karena dia emang King of Asen. Dia kan ngomong, selain ditato di hatinya, ditato di kulit juga. Sirkuit Asen. Apalagi Asen tuh sangat spesial untuk Peko karena kemenangan pertama debutnya di Moto3 dengan Mahindra di Aseng Belanda. Jadi udah nggak ada yang perlu diperdebatkan untuk Peko ini di Asen. Nggak perlu lah. Hat-trick dia di Asen ini dari tahun 2022. Ya, Perfecto. 3 kali beruntun. Tapi yang wajib diwaspadai Martin. Dia sudah mulai jago berstrategi. Yang penting nggak jauh-jauh di belakangnya Peko banyak ya. Menurut lo apakah itu sebuah strategi yang bagus? Tapi sekarang jadi beda 5 poin. 10. 10 poin. Menurut gua nggak ada yang beda sih dengan strategi Martin sampai di Asen kemarin itu. Ya, selayaknya Martin pada biasanya. Strategi dia memang kalau mampu dia kabur, nggak mampu ya ikutin Peko. Kalau menurut gue sih gitu ya, nggak ada yang baru dari strateginya. Tapi menurut lu bagus apa enggak strategi seperti itu? Kalau menurut gue ada faktor lain dari strategi sih yang bikin dia jadi kayak gitu. Apakah karena dendam tidak masuk pabrikan Ducati? Mungkin itu bisa jadi sebuah faktor itu. Sebuah motivasi tersendiri untuk Jorge Martin. Ya ibaratnya dia pengen ngebuktiin, tapi performa motornya seperti dikebiri gitu. Karena musim depan sudah tidak membalap lagi dengan Ducati. Ya walaupun itu asumsi gue ya. Ya seperti dianakterikan lah ya. Ya setelah pasca pengumuman itu menurut gue justru semangatnya semakin menggebu-gebu. Membuktikan. Tapi apa daya, motornya tidak menggebu-gebu seperti dia gitu. Betul. Jadi apakah ini sabotase dari? Menurut gue ya. Wah, secara tidak langsung ini sabotase. Perlahan lah. Nah, langsung jor-joran gitu lah ya. Ya, tapi ini pembukaannya menurut gue di Asen udah mulai dikebiri sedikit-sedikit. Ya, kita lihat aja apakah sabotase itu terbukti benar. Apakah Peko tetap akan juara dunia? Kalau itu iya, menurut gue Peko bakalan juara. Itu settingannya sudah seperti itu. Udah. Untuk tahun ini ya, dia dikasih dikasih hat-trick untuk juara dunia. Menurut gue. Hat-trick di kelas MotoGP? Wow. Ya. 4 times. Berarti dia. Ya, 4 kali juara dunia. Yang unik tuh menurut gue ya, kemarin tuh di Asen itu finales. Kasusnya menurut gue mirip-mirip sama Martin nih. Bedanya dia sama Aprilia ibaratnya nggak dianggap. Menurut gue gimana tuh? Dan performanya ya betul. Terlepas ada masalah itu, Maverick ini emang di Asen ini dia termasuk yang suka dengan sirkuit itu, bener gak sih? Betul. Tapi dia sepertinya sama seperti Jorge. Seperti tidak dianggap dengan pabrikannya karena dia udah fix ke T3. Ya, makanya justru setelah pengumuman itu menurut gue di Asen ini jadi menurun. Jadi malah bagus menurut gue. Maverick ini. Jadi malah bagus. Menurut gue iya. Karena ingin membuktikan. Ya, ingin membuktikan ke Aprilia bahwa dia salah mendepak. Ya, salah menilai seorang Maverick finales.
Menurut lo nih, head to head aja deh. Finalis dengan Martin di Aprilia, apakah hasilnya Martin lebih bagus nantinya di Aprilia atau lebih bagus Maverick? Martin nanti tahun depan di Aprilia Ya, menurut lu dah pasti lebih bagus dibandingkan Maverick. jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Karena apa? Karena semangat dan daya juang dia jauh lebih tinggi dibandingkan Maverick. Kalau Maverick dengan padepokan kuning, muridnya gimana? Dengan Marco ya. Marco, Maserati, Bezzecchi. Menurut gua kalau Bezzecchi ini masih perlu pembuktian sih. Dibandingkan dengan Martin kan jam terbang dia di MotoGP ini kan masih jauh, masih terlalu sedikit ya. Jauh ya itu. Jadi kalau misalkan head to head musim depan itu menurut gua Bezzecchi untuk satu musim ya balik lagi adaptasi lah. Tapi kalau untuk Martin menurut gua bisa berprestasi menurut gua. Marco Bezzecchi menurut lo lebih baik di musim pertamanya dengan Ducati apa di musim pertamanya dengan Aprilia nanti? Kita head to head tuh. Pertanyaan yang bagus. Menurut lo? Kalau menurut gua lebih bagus di Aprilia. Menurut lo? Ya. Dia musim pertama di Ducati 3 besar loh dengan tim non pabrikan. Enggak 3 besar. 3 besar tuh tahun kedua. Oh iya, tahun pertama rookie. Tahun pertama rookie of the year, sorry. Iya. Menurut lu? Ya makanya gue bilang di Aprilia ini dia lebih baik dibandingkan tahun pertama di Ducati. Ya karena dia udah ada lah jam terbangnya meskipun dengan motor baru. Dan jangan salah, menurut gue Aprilia ini motornya udah mulai terlihat kuat ya. Semenjak ya musim ini mulai kayaknya dia udah nemu setupnya untuk bagus gitu. Menurut gua. Kalau menurut lu gimana tuh? Menurut gua setupnya udah mulai kelihatan, tapi memang ridernya harus Jorge Martin kayaknya yang bisa membuktikan itu ada perkembangan signifikan atau enggak di Aprilia. Nah, itu kan. Betul. Kalau gue menilai seperti itu. Motornya ini udah mulai bagus nih. Tapi memang ridernya yang satu udah tua, yang satu anggot-anggotan. Nah, itu dia. Sedangkan satelitnya ya apa yang mau lu harapin dari satelit? Tapi kan ada review. Ya itu untuk manajemen tim. Bukankah manajemen tim itu mempengaruhi performa pembalap? Betul. Akan ya lahir lagi seperti Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo. Mempengaruhi setelah satu musim berjalan. Karena dia tahun ini baru masuk kan. Betul. Ya, jadi mungkin tahun depan kalau komposisi pembalapnya masih sama, menurut gua biasa aja sih. Biasa aja. belum ada update sih dari Trackhouse. Ya kemungkinan cuma Raul Fernandez yang dipertahanin. Miguel menurut lu kemana? Ke Yamaha Pramac. Yamaha Pramac. Ya. Dengan Sergio Garcia. Calon juara dunia Moto2. Karena itu requestnya Fabio Quartararo. Walaupun requestnya dia Di Gia dan Sergio Garcia, tapi menurut gua Di Gia kan gosipnya sih udah tanda tangan sama VR46 ya. Siapa ya? Di Gia? Di Gia dan Franco Morbidelli. Ya, duaan itu udah memang kayaknya. Bukan kayaknya, kalau gosip yang gue dapet sih dia udah sisa pengumuman. Kecuali kalau mungkin Di Gia tertarik dengan gaji tinggi di Yamaha Pramac. Menurut gue dia udah oke lah di Ducati. Di Gia ya meskipun nggak ini banget lah. Tapi balik lagi. Udah nyetel lah. Ya untuk skill dia sekarang udah mulai kelihatan lah ya. Ya. Mental dia udah bagus. Adaptasinya juga kebetulan lagi bagus dengan GP 23 ini. Dan sekarang ibaratnya
pemain mudanya ya tinggal dia doang gitu. Yang bagus ya. Sisanya kan sudah diambil semua. Berarti Grace ini duet Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Fermi. Berarti udah dipastikan dengan Alex Marquez. Nah ini gosipnya kan Hamilton lagi Mau beli. tim Grace ini. Betul. Kalau misalkan jadi dibeli, nah seatnya itu bisa gak diatur sama pabrikan Ducati? Apalagi tim baru kan. Ya tim baru pasti ibaratnya keinginannya tinggi gitu. Ducati udah confirm ya, cuman ada 3 tim di musim depan. VR46, Gresini dan Lenovo. Ya, Dan- kalau untuk itu iya. Cuman ada 3 motor pabrikan ya kalau nggak salah ya. Ya, Berarti salah satu di antara kalau sisa satu pabrikan itu untuk VR46 untuk VR46. itu udah pasti. Untuk Morbidelli kah atau untuk Nah, Fabio untuk Di Gia? untuk jatahnya itu masih belum di-confirm, tapi itu udah pasti untuk VR46. Gresini itu dapat yang motor tua 1 tahun, dua-duanya. GP24. Ya, itu udah pasti. Oke. Kalau untuk masalah susunan pembalapnya, menurut gue Gresini ini masih abu-abu ya. Tapi kan Fermin Aldeguer sudah dikontrak dengan Ducati. Berarti sudah pasti masuk Ducati. Bisa, Apalagi bisa dibatalin, dibatalkan bisa, kalau bisa selama Ducati mau bayar penaltinya. feeling Itu bisa gua aja. sih nggak mau ya. Ya, Feeling gua. itu udah resiko Ducati, dia meminang seorang Jurdun 8 kali dengan duit sponsor yang banyak. Ya bayar denda untuk Fermin itu menurut gua mungkin murah. Hal sepele ya. Ya, ya Tapi risiko lah. tapi Fermin ini masih muda, dari Spanyol pula. Tapi lihat performanya sekarang di Moto2. Iya Apakah sih. layak? Tapi kan Menurut gua sih nggak layak. menurut gua sih gimana akhir musim Moto2 ya. Ya. Nah kalau soal Bastian ini gimana tuh menurut lo? Seperti penurunan karir sih kalau menurut gua ke Teh-Tri. Karena di 2 seri terakhir ini dia sangat konsisten ya di podium terus. Tapi asal lu tahu, Kenapa? KTM ini tahun depan kan udah mulai identik motornya. Mau Tech3 mau yang pabrikan tuh sama motornya. Beda konsep sama yang sekarang. Tapi Menurut gua itu nggak penurunan sih. menurut gue sih penurunan ya. Tetap aja mungkin kalah sama pengembangan Ducati kan lebih Oh, maju ya. Kalau untuk sama pabrikan Ducati ya. Tapi kalau kan. untuk level dia sebagai ibaratnya pernah yang di pabrikan, dia pindah ke Tech3 ini menurut gue sama karena dapat motornya pabrikan juga gitu. Menurut gua kan kalau dia di Ducati kan bisa podium. Apakah di Red Bull dia bisa podium menurut lu deh? Opini yang bagus. Menurut gue nih ya, KTM tahun depan bisa bersaing. Nggak cuma kayak sekarang yang seri ini bagus, seri ini enggak. Seri ini bagus, seri ini enggak. Menurut gue musim depan tuh Aprilia sama KTM tuh lebih ngelawan Ducati. Musim lalu pun kita mengira seperti itu. Taunya ujung-ujungnya tetap Ducati is numero uno. Ya tetap, kalau untuk ibaratnya kalau untuk Jordan mungkin KTM sama Aprilia belum. Tapi menurut gua Lebih dekat lagi dengan Tiap- Ducati. serinya itu jauh lebih seru dibandingkan kayak sekarang yang all podium Ducati. Menurut gua musim depan enggak. Menurut lu berarti musim depan tidak ada yang namanya Ducati Cup lagi? Belum sih. Belum. Masih Tapi Ducati Cup ya. Seenggaknya podium tuh pasti ada 2, enggak cuma Ducati semua. Ada KTM dan Aprilia. Aprilia. Menurut gua ya. KTM dari Pedro Acosta, Aprilia dari. Jorge Martin. Menurut lo gimana? Opini gua Boleh, bisa. Pedro Acosta iya. itu udah pasti. Udah pasti. Jorge Martin kayaknya iya. Marco Bezzecchi kayaknya akan kalah saing dengan
Jorge Martin sih menurut gue di musim-musim pertama. Ya kalau untuk Tapi kan kita bisa ya head to head. coba head to head apa? Jorge Martin dengan Marco Bezzecchi sama-sama dari Ducati, sama-sama baru menjajal Aprilia. Jadi menurut lu pembalap nomor satunya siapa? Jadi menurut gua untuk pembalap nomor satu soal prestasi ya, hasil kan? Hasil Aprilia. Musim depan seimbang antara Jorge Martin sama Marco Bezzecchi. Mungkin saling sharing podium. Dalam artian seri ini Martin, seri depannya Bezzecchi. Podium ya, bukan victory ya. Menurut gua kayaknya Marco Bezzecchi belum bisa deh. Jorge Martin lebih strong dan lebih berpengalaman pula tentunya. Kita lihat. Lihat sih, kita lihat musim depan sepertinya akan menarik. Kita akan berjumpa lagi di setelah Sachsenring. Sachsen King akankah berjaya lagi di Sachsen King akan ganti New King. Kita lihat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.